صلى عليك الرحمن. Nah ini ya, kita nggak tahu ya ini video ini benar atau enggak. Tapi kemarin kan udah viral banget yang jalan kaki ke Mekah. Kita udah bilang, ya kalau kalian sanggup mah silahkan aja. Meskipun ya mending ngumpulin uang ya, tapi kalau sanggup. Tapi ini kalian mau naik perahu ke Mekah ini udah bener-bener gila sih. Ini mah udah nggak sanggup lah. Maksudnya udah nggak masuk sesuatu yang nggak sanggup tapi dipaksain. Kalian kalau naik perahu sekecil gitu, kalian melewati samudera yang besar kayak gini, ya kalian ini bakal dipastikan karam lah gimana caranya gitu. Kalian misalkan bisa sampai ke Arab hanya dengan perahu tongkang kecil gini. Ini jangan sampai terjadi. Tolong untuk pemerintah, polisi atau siapa ini harus segera dibenerin ya, karena ini sih udah bener-bener membahayakan dan udah bener-bener memberikan influence yang jelek gitu. Bahaya, apalagi kalau sampai kenapa-napa kan jadi tim SAR repot, harus keluar negeri segala kan kalau misalnya mereka udah di laut internasional. Ini gila lah pokoknya. Oke ya teman-teman, baru kemarin kita ngebahas tentang ormas ya, dan terjadi lagi ormas melakukan pengancaman terhadap anak-anak TK, bayangin, atau anak-anak sekolah sampai mereka ketakutan gitu. Ini sih harus tegas lah hukumannya. Yang mau kita pertanyain adalah dari ormasnya sendiri, ini memang sistemnya udah rusak atau gimana gitu. Kita semua tahu lah, bukan rahasia umum lagi. Udah banyak banget ormas-ormas yang jadi tukang pungli parkir, pungli paoga, jadi preman jaga wilayah, bahkan minta setoran ke pedagang-pedagang kecil. Ini kenapa gini gitu? Kalau misalnya memang sistemnya rusak, perbaiki. Dan yang kedua, untuk kepolisian, kenapa nggak bisa ditindak tegas? Kenapa gitu ya? Nunggu viral dulu baru ditindak gitu. Padahal kita semua tahu kok jaga parkiran gitu, pungli juga mereka atributnya jelas. Kalau ini dibiarkan, kita khawatirnya terjadi konflik horizontal. Masyarakat yang sudah geram, akhirnya turun tangan sendiri. Mereka misalkan diserang, akhirnya konflik horizontal yang berkepanjangan antar masyarakat. Cepat tegakkan hukum Pak Polisi. Tolong. Demo mahasiswa #Indonesia gelap, muke lo gelap. Demoin tuh kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validasi. Oke teman-teman, ini kita sangat menyayangkan banget ya pernyataan begini keluar dari mulut seorang influencer yang memang followersnya tuh banyak banget gitu. Jadi influencer ini menurut kita gagal memahami apa itu negara demokrasi. Jadi masnya harus tahu ya, pertama yang namanya keputusan pemerintah di negara demokrasi itu ada yang berbeda, itu sudah hal yang biasa. Pasti ada yang kontra. Nah bukan malah dimaki-maki, muke lu gelap lah, mahasiswa dituduh diboncengin apalah. Enggak lah mas, ini mahasiswa ini kan berpendapat yang enggak dia suka. Bahkan masnya juga kalau mau berpendapat misalkan sendiri ke gedung dewan atau sendiri ke istana negara, ya boleh-boleh aja, ini negara demokrasi. Nggak perlu dicaci maki dengan muke lu gelap segala rupa. Tolonglah ini untuk influencer yang followersnya banyak, didiklah rakyat dengan baik gitu. Jangan karena sentimen kalian gak suka, kalian jelek-jelekin gitu. Padahal kan ya, kalau masnya gak suka tinggal bikin aja pernyataan tandingan dengan data-data yang mas punya gitu, untuk mendukung pemerintah. Nggak usah gini. Oke ya teman-teman, tadi ada sebuah lagu yang sangat-sangat kontroversial ya, karena beberapa liriknya yang sangat provokatif menurut sebagian orang atau sebagian kelompok orang gitu. Ya hasilnya begini. Jadinya klarifikasi dan meminta maaf untuk tidak lagi menyanyikan lagu ini. Sebenarnya ada salah logika sedikit ya di orang yang merasa tersinggung dengan lagu ini. Pertama, di lagu ini disebutkan polisi. Nah, polisi ini sebenarnya bukan institusi. Polisi ini profesi. Jadi ya polisi itu ibaratnya ada polisi hutan, ada polisi hewan, bahkan ada polisi pamong praja. Jadi kenapa Polri harus kesinggung gitu? Karena memang ini polisi itu profesi, sama kayak dokter gitu ya. Dokter itu profesi. Kalau kalian menghina ID, nah baru itu institusi. Jadi harusnya lagu ini fine-fine aja sih. Karena lagu ini nggak secara eksplisit nyebut institusi apa yang dibayar gitu. Cuma bilang profesi polisi gitu ya. Jadi aneh sih ya. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke teman-teman, tadi ada sebuah cuplikan video yang tentunya kita semua sudah bisa prediksi ya, di mana penetapan tersangkanya Bapak Sekjen PDIP Hasto Kristianto sekarang sudah resmi menjadi tersangka karena pra-peradilannya kalah. Kita udah ngebahas juga tentang kenapa jadi tersangka gitu beliau ini ya, tapi yang kita mau bahas sekarang adalah keheranan kita terhadap reaksi partainya Bapak Kristianto ini atau Bapak Hasto, yaitu dari PDIP. Kita semua tahu lah partai-partai lain pun
banyak yang kadernya kena kasus korupsi ya, entah itu Gerindra, entah itu Golkar, entah itu PAN dan lain-lain. Tapi reaksinya itu mereka ya udah kayak misalkan dinonaktifkan gitu, dibiarkan dulu hukum berjalan gitu. Tapi Pak Hasto ini enggak loh, dia ini dari awal nggak pernah dinonaktifkan. Bahkan kader PDI-nya seolah-olah bikin ini tuh dikriminalisasi lah apalah. Jadi timbul pertanyaan dari kita, ini ada apa gitu? Kenapa dia begitu dipertahankan? Bahkan sampai kepala daerah dari PDI nggak boleh ikut pelatihan di Akmil Magelang kan. Nah ini apa gitu? Kita jadi bertanya-tanya loh. Harusnya biarin aja gitu ya. Mengutip pernyataan Presiden Prabowo, Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk Danantara ya teman-teman, jadi ini adalah sebuah badan investasi yang dicetuskan oleh Bapak Presiden ya, di mana di dalamnya ini nanti badan ini bakal menyimpan uang dari dividen atau dari keuntungan BUMN atau dari hasil efisiensi bahkan sampai 14.000 triliun nilainya. Dan nanti bakal digunakan untuk proyek strategis, juga bakal digunakan untuk investasi-investasi untuk menunjang kemajuan negara ke depannya. Sebenarnya proyek yang ambisius dan bagus ya, cuman yang jadi pertanyaan adalah pertama pengelolaan. Tadi kita lihat sebuah berita di mana ada salah satu orang di dalam Danantara ini ternyata mantan koruptor, kalian bayangin. Nah ini gimana ini ya, kepercayaan kita seorang mantan koruptor yang pernah maling uang rakyat malah dikasih jabatan di Danantara. Nanti uangnya dipaling nggak nih? Atau misalkan jalannya bakal bagaimana nih, 14.000 triliun itu bukan hal yang kecil gitu. Semoga ya ini dievaluasi lagi bagaimana pengelolaannya dan bagaimana pengawasannya. Takut juga ya. Oke ya teman-teman, sebenarnya nggak ada yang aneh ya dari selebrasi yang dilakukan pemain Persib ini. Dia melakukan selebrasi kedinginan karena memang Persib ini kan lagi di puncak klasemen ya. Dan ya fine-fine aja gitu dia gitu. Cuman anehnya ini reaksi dari PSSI yang tiba-tiba ngasih skorsing ke pemain ini selama 3 pertandingan. Nah, ini why banget. Kenapa why banget ya? Karena kalau misalkan hanya gara-gara selebrasi gini, lihat tuh Cole Palmer di Chelsea. Dia melakukan selebrasi ini setiap saat ngegolin, bayangin. Nah, apakah UEFA ngasih hukuman? Kan enggak juga gitu. Nah, PSSI ini ngerasa lebih pintar dari UEFA gitu. Hanya gara-gara selebrasi ngasih hukuman. Enggak lah, UEFA jauh lebih pintar dari PSSI. PSSI jauh lebih bobrok pastinya. Kenapa gitu? Tolong lah. Kalau ngasih hukuman itu jangan nampak seperti ada tendensi ke tim tertentu gitu. Giliran beberapa tim cepat dihukumnya, giliran tim lain lama gitu. Yang lempar botol nggak dihukum-hukum. Nah ini gimana ini? Yang adil lah PSSI itu ya. Ini ya teman-teman ya, aduh why dan why gitu nih buat bapak-bapak yang bicara kalau misalkan buaya ini keluarga dia ya, tolong kita sebagai masyarakat itu harus lebih cerdas lagi. Tidak semua hal disangkut pautkan dengan mistis. Kalau kata Tan Malaka sih logika mistika ya. Ini yang membuat kita ini nggak pernah maju. Yang namanya ada buaya buas ya harusnya kalian langsung telepon pemerintah setempat biar nanti dihandle yang bisa ngehandle-nya yang pawang, punya pengalaman, bisa ngehandle caranya, misalkan cara nangkapnya gimana, menghindari gigitannya gimana. Bukan tiba-tiba manggil bapak-bapak atau kakek-kakek tua yang percaya mistis, bilang ini saudaranya buayanya, ya tentunya dia digigit kan jadinya. Nah kita harus kurangin pemahaman-pemahaman gini teman-teman. Ini konyol banget. Ya contohnya aja misalkan nih Panji Petualang, dia ini jago banget ngehandle ular. Tapi kan gak selamanya mistis gitu. Dia tahu caranya, dia tahu cara menghindarinya, cara nangkepnya. Semua itu ada ilmunya. Jangan dikaitkan dengan. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Oke ya teman-teman, aduh ini ada-ada aja ya. Ya saya juga lihat ibu geli sih. Saya lebih geli lihat gigi ibu yang putih banget kinclong gitu ya, sama muka ibu yang sangat-sangat why banget gitu. Ini uangnya dari mana ya? Mutihin gigi ini tuh mahal loh. Tapi ya kita nggak akan bahas gigi ya. Yang mau kita bahas adalah lihat betapa sombongnya pejabat sekelas Kades ini. Saya rasa sih Kades ini ke depannya mungkin harus dievaluasi ya. Jadi untuk pemerintah pusat atau DPR mungkin harus dihilangkan Kades ini, karena menurut kita ya buang-buang anggaran jujur aja. Lebih baik Kades ini langsung aja dari anak-anak IPDN, lurah gitu, nggak usah ada pemilihan lagi. Dan kalian juga tahu kan terkadang Kades-Kades ini tuh jadi political tools, jadi alat politik beberapa kepala daerah untuk meraup suara gitu. Biasanya Kadesnya digimanain. Ini udah rahasia umum lah. Apalagi ibu ini sangat-sangat gimana mau ngurus rakyat gitu. Dia aja merendahkan sebuah plastik makanan gini, sangat tidak menghargai. Ini menurut kita sih why, dan kalau bisa sih di-cut lah, nggak jelas.
Oke ya teman-teman, ini untuk kawan-kawan mahasiswa, semoga video kita nyampe atau vlog kita nyampe. Kemarin kita udah capek-capek nih ngeritik orang-orang yang menjelek-jelekan perjuangan kalian, kita juga mendukung perjuangan kalian, tapi ternyata kalian malah ngadi-ngadi, kalian malah blunder gitu. Dari video tadi kita bisa lihat seorang mahasiswa mengeluarkan kata-kata atau umpatan yang sebenarnya sangat tidak pantas dikeluarkan kepada presiden ataupun manusia siapapun gitu ya. Nah ini kalau kalian mau ngeritik, tolonglah tetap berpegang teguh pada budaya-budaya kita, budaya timur. Dan juga tetap mengkritik apa yang memang harus dikritik, gak usah ngeluarin bahasa kasar gini. Kita berjuang itu inginnya bergandengan tangan sama rakyat nih. Bukan malah bikin rakyat antipati. Bukan malah bikin rakyat ini makin gak suka, dikira kita kasar lah, kita nggak terdidik lah, nggak beretika lah ngomong gini ke presiden dan ke orang lebih tua gitu ya. Tolong pahami komunikasi politik, jangan gini, jangan blunder terus.